penetralisiran seperti penyemprotan, desinfektan atau ada seperti itu nggak? Belum ada. Belum ada. Apakah ada masalah atau dampak yang dialami oleh masyarakat? Contohnya pada masalah ekonomi. Banyak. Contohnya seperti apa? Ya, ekonomi melemah. Kemudian banyak pengangguran. Dampak dari COVID-19, banyak warga yang menganggur akibat PHK. Apakah di daerah sini menerapkan prokes? Menerapkan 5M. Apakah ada solusi untuk mengurangi dampak ini? Ada solusi. Saya juga pusing. Baik, terima kasih wawancara kali ini. Ya. Halo teman-teman, kali ini saya bersama kelompok saya akan membahas tentang COVID-19 di masyarakat. Adapun anggota kelompok saya adalah Asri Mariani, Dewi Nurul Nugrahat, Imas Maulidina, Nindya Junior Fatsyari, Zahra Fauzia, dan Julfiona Fitra Alfaroza. Nah, kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus yang telah melanda dunia dalam 1 bulan. Kalau belum tahu, kita simak videonya bareng-bareng yuk. Eits, sebelum dilanjut, jangan lupa konsentrasi dan siapin catatannya ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Enjoy! Penyakit menular. Penyakit menular ialah penyakit yang dapat berpindah dari seseorang ke orang lain. Penyakit dapat ditularkan baik melalui kontak langsung dengan penderita, melalui binatang perantara, udara, makanan dan minuman, atau benda-benda yang sudah tercemar oleh bakteri, virus, cendawan, atau jamur. Seperti munculnya COVID-19. Awal munculnya COVID-19 ialah dari Cina, tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus COVID-19 di dunia. Untuk pertama kalinya, Cina melaporkan adanya penyakit baru ini pada tanggal 31 Desember 2019. Adapun sebuah laporan yang diterbitkan dalam laman jurnal medis The Lancet oleh dokter Cina dari Rumah Sakit Jinyin Tan di Wuhan yang merawat beberapa pasien yang paling awal, menyebutkan tanggal infeksi pertama kalinya diketahui pada tanggal 1 Desember 2019. Penyebaran COVID-19 di Indonesia. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Istana Negara. Pada tanggal 11 Maret, untuk pertama kalinya warga Indonesia meninggal akibat COVID yang pada awalnya banyak merenggut lansia. Hingga kasus teratas saat itu tercatat pada tanggal 7 Mei 2020 dengan angka yang mencapai 12.430. Apa itu virus corona? Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa virus corona menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona yang paling baru ditemukan menyebabkan
Penyakit virus COVID-19. COVID-19 itu sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling terbaru. Virus dan penyakit terbaru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina pada Desember 2019. COVID-19 sekarang menjadi pandemi yang menyerang banyak negara secara global. Gejala virus. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala lain yang kurang umum dan dapat mempengaruhi beberapa pasien termasuk sakit dan nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan rasa atau bau, atau ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala yang sangat ringan. Penyebaran dari COVID-19. Orang dapat terkena COVID-19 dari orang yang terinfeksi virus. Penyakit ini menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang dikeluarkan ketika orang dengan COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Orang-orang dapat terkena COVID jika mereka menghirup tetesan-tetesan ini dari seseorang yang terinfeksi virus. Inilah sebabnya mengapa penting untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Tetesan ini dapat mendarat di benda dan permukaan di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air atau membersihkannya dengan alkohol. Pencegahan COVID-19. Kita dapat mengurangi kemungkinan terinfeksi atau menyebarkan COVID dengan melakukan beberapa tindakan yang sederhana. 1. Secara teratur dan menyeluruh, bersihkan tangan Anda dengan gosok berbasis alkohol atau cuci tangan dengan sabun dan air. Mengapa? Karena mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggosok tangan dengan yang berbasis alkohol dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Kedua, pertahankan jarak setidaknya 1 meter antara diri Anda dengan orang lain. Ketika seseorang sedang batuk, bersin, atau berbicara, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup tetesan termasuk virus COVID-19 jika orang tersebut menderita penyakit tersebut. Ketiga, hindari pergi ke tempat yang ramai, di mana orang-orang yang berkumpul bersama dalam kerumunan. Anda lebih mungkin untuk melakukan kontak dekat dengan seseorang yang memiliki COVID-19 dan lebih sulit untuk menjaga jarak fisik 1 meter. 4. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut karena tangan menyentuh banyak permukaan dan dapat mengambil virus. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut Anda. Nah, dari sana virus dapat masuk ke tubuh dan menginfeksi. Kelima, pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda mengikuti kebersihan pernapasan yang baik. Ini berarti menutupi mulut dan hidung Anda dengan siku atau jaringan yang tertekuk saat Anda batuk atau bersin. Kemudian, segera buang tisu bekas dan cuci tangan Anda. Mengapa? Karena tetesan menyebarkan virus. Dengan mengikuti kebersihan pernapasan yang baik, Anda melindungi orang-orang di sekitar Anda dari virus seperti flu dan COVID-19. 6. Tetap di rumah dan isolasi diri bahkan dengan gejala kecil seperti batuk, sakit kepala, demam ringan sampai Anda pulih. Minta seseorang membawakan Anda persediaan. Jika Anda harus meninggalkan rumah, kenakan masker untuk menghindari menulari orang lain. Karena dengan menghindari kontak dengan orang lain akan melindungi mereka dari kemungkinan COVID-19 dengan virus lainnya. 7.
Jika Anda demam, batuk, dan sulit bernapas, cari bantuan medis. Tetapi teleponlah terlebih dahulu jika memungkinkan dan ikuti petunjuk dari otoritas kesehatan setempat. Karena otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah Anda. Menelepon terlebih dahulu akan memungkinkan penyedia layanan kesehatan Anda dapat dengan cepat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Ini juga melindungi Anda dan membantu mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-8, tetap perbarui informasi terbaru dari sumber terpercaya seperti WHO atau otoritas kesehatan lokal dan nasional Anda. Mengapa? Karena otoritas lokal dan nasional paling baik ditempatkan untuk memberi nasihat tentang apa yang harus dilakukan orang di daerah Anda dan melindungi diri mereka sendiri. World Health Organization Indonesia juga mengingatkan untuk melindungi diri Anda dan orang-orang terdekat dari COVID-19 dengan cara, yaitu yang pertama, rajin mencuci tangan, yang kedua, apabila batuk atau bersin pada siku yang terlipat, bukan tangan Anda. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, hindari atau batasi berada di tempat-tempat ramai. Ikuti anjuran pemerintah. Yang kelima, hindari kontak dekat dengan orang sakit. Dan yang terakhir, bersihkan dan disinfeksi permukaan atau benda-benda mati yang sering disentuh. Oke teman-teman, cukup sekian video edukasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam teks dan penyampaiannya. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatannya ya. See you next time. Bye-bye.